Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Senang sekali saya bisa menjumpai kembali seluruh keluarga Eklesia yang saya kasihi. Salam dalam damai sejahtera Kristus melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari dalam ibadah online hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur saat ini Engkau izinkan kami untuk menikmati kembali kebenaran firman-Mu. Sebab itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya dan kami mau belajar taat melakukannya. Urapi dan pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, agar kami yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, sakit disembuhkan, dan yang dalam berbagai macam kegundahan diberikan keyakinan untuk bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, more than conqueror, lebih dari pemenang. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, adalah lebih mudah untuk memperoleh kemenangan daripada mempertahankan kemenangan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Namun jujur saya katakan bahwa masih terlalu banyak orang Kristen yang tidak pernah menang, selalu kalah dalam melawan kedagingan, selalu kalah dalam melawan kemarahan, selalu kalah dalam melawan hawa nafsu, selalu kalah melawan egoisme, selalu kalah melawan nafsunya, selalu kalah melawan keserakahan, selalu kalah melawan keinginan. Pada intinya, pendek katanya, banyak orang Kristen yang selalu kalah dan selalu kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, padahal Allah memanggil saya dan saudara bukan untuk kalah. Allah memanggil kita untuk menang, bahkan untuk lebih dari pemenang. Karena itu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, pada kesempatan pemberitaan firman Tuhan hari kali ini, paling tidak ada 3 cara di mana kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Cara yang pertama adalah saudara dan saya harus benar dalam menghadapi krisis. Bapak Ibu, mari kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Semua katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mesti benar dalam menyikapi krisis. Firman Tuhan berkata bahwa krisis atau pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa. Ya. Nah, letak kekalahan kebanyakan orang Kristen
ketika krisis datang, ketika masalah datang, adalah salah dalam menyikapi krisis. Ketika ada krisis, responnya selalu negatif, sehingga lebih memilih untuk kompromi, lebih memilih untuk kalah, daripada mempertahankan kemenangan ataupun meraih kemenangan atas krisis tersebut. Banyak orang yang lebih memilih untuk kalah karena responnya memang selalu negatif, responnya memang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, krisis adalah normal dalam kehidupan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa pencobaan-pencobaan ini adalah biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya, krisis adalah normal dalam kehidupan. Kalau saudara hidup, saudara normal kalau ada krisis. Tetapi saudara tidak normal kalau selama hidup saudara nggak ada krisis. Karena itu krisis adalah normal dalam kehidupan. Sangat sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman ini. Banyak di antara mereka menganggap bahwa krisis itu sesuatu yang tidak normal. Sehingga ia akan mencari jalan keluarnya dengan membabi buta. Ya. Tidak tahu arah, termasuk tidak peduli apa jalan keluar yang dia ambil itu melanggar firman Tuhan apa tidak. Tidak peduli dengan jalan keluar yang dia ambil itu bertentangan dengan firman Tuhan apa tidak, melawan kehendak Tuhan apa tidak. Yang penting adalah menerima atau mendapatkan jalan keluar, karena menganggap bahwa krisis itu sesuatu yang tidak normal. Krisis itu sesuatu yang abnormal. Makanya dia akan berusaha keras bagaimana caranya mencari jalan keluar. Nggak peduli jalan keluar yang dia terima itu berlawanan dengan firman Tuhan apa tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki pemahaman bahwa krisis adalah normal dalam kehidupan kita, maka kita mesti harus menghadapi krisis itu dengan tenang. Karena ini adalah normal dalam sebuah kehidupan. Maka saya dan saudara yang mesti harus lakukan adalah tenang ketika ada krisis. Jangan panik, jangan membabi buta, jangan kesana kemari kayak orang kebingungan, kayak orang kelabakan, kayak orang nggak tahu arah. Tenang, tenang. Karena krisis adalah pencobaan biasa. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Maka dari itu, hadapilah krisis dengan tenang. Hadapilah masalah dengan tenang. Hadapi setiap kesulitan dengan tenang. Milikilah keyakinan krisis itu boleh datang, tapi Tuhan tetap setia. Krisis itu boleh datang, tapi Tuhan pasti mendengarkan kita. Krisis itu boleh datang, tapi yakinilah bahwa Tuhan pasti bertindak menolong kita keluar dari krisis apapun. Ini yang membuat kita bisa tetap tenang, hingga kita nggak merasa dunia seakan-akan kiamat ketika krisis datang. Kita tetap tenang karena kita percaya Tuhan tetap setia. Tuhan pasti mendengarkan kita dan Tuhan pasti datang untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaan yang lain. Krisis itu disebabkan karena apa? Apakah karena kesalahan kita? Apakah karena dosa kita? Ada banyak jawaban. Krisis bisa datang karena dosa kita, tetapi juga bukan karena dosa kita. Krisis datang tidak selalu karena dosa kita, tetapi dosa kita menyebabkan krisis datang. Tahu bedanya ya?
Jadi krisis itu tidak selalu akibat dosa kita. Tetapi karena dosa kita, krisis itu bisa datang. Nah, penyebab terjadinya krisis adalah perubahan, saudaraku. Jadi bukan karena dosa semata-mata yang menyebabkan krisis datang melanda kita, tetapi karena perubahan. Saudara yang mau berubah, jangan takut datangnya krisis. Perubahan mesti selalu membawa krisis, tapi jangan takut. Bagian saudara adalah berubah. Berubah semakin baik, berubah semakin baik, berubah semakin baik. Minggu yang lalu saya sampaikan itu. Dan bagian Tuhan adalah memberi solusi terbaik, memberi jalan keluar terbaik, membawa saudara keluar dari krisis itu. Jadi, jangan takut dengan krisis. Jangan takut berubah. Karena krisis adalah normal. Dan saudara yang mau berubah, mesti ada krisis, tapi jangan takut. Karena perubahan yang saudara lakukan adalah bagian saudara. Dan Tuhan menyelesaikan, memberikan jalan keluar bagi saudara. Yang kedua, saudara bukan hanya benar dalam menghadapi krisis supaya saudara dan saya bisa menjadi lebih dari pemenang, more than conqueror. Yang kedua adalah saudara dan saya. Mari kita lihat Ulangan 6 ayat 23. Ulangan 6 ayat 23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Bapak, Ibu, Saudara, saudara dan saya ini mengerti nats yang sudah kita baca. Nats ini berbicara tentang bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir untuk masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan disebut tanah perjanjian, tanah berkat, tanah yang berlimpah susu dan madunya yang dijanjikan kepada Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang berhasil masuk tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Yang lainnya adalah yang lahir di padang gurun. 2 orang ini maksud saya adalah yang lahir di Mesir. Semua generasi yang lahir di Mesir kecuali 2 orang ini tidak bisa masuk tanah Kanaan. Semuanya mati di padang gurun dalam perjalanan Israel 40 tahun. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang lahir di Mesir, generasi yang lahir di Mesir gagal total masuk tanah Kanaan. Mengapa demikian? Ternyata mereka ingin masuk tanah Kanaan, tetapi ingin tetap mempertahankan cara hidup di Mesir. Ini Tuhan gak mau. Ini Tuhan gak berkenan. Makanya mereka diseleksi, mereka habis kecuali Yosua dan Kaleb. Karena Tuhan gak mau masuk tanah Kanaan dengan mempertahankan, menerapkan gaya hidup Mesir. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebab ketika di Kanaan, gaya hidupnya harus berbeda. Gaya hidup Kanaan bukan gaya hidup Mesir. Sebab mustahil terjadi masuk di tanah Kanaan tetapi mempertahankan gaya hidup Mesir. Tuhan mau jika kita ingin menikmati hidup berkemenangan, kita mesti benar dalam proses keluar dari hidup lama kita, dan kita mesti benar dalam proses masuk dalam kehidupan baru kita. Artinya, Tuhan mau kita dalam hidup baru kita di dalam Kristus Yesus, kita harus keluar dari potensi dosa kita, gaya hidup berdosa kita, gaya hidup manusia lama kita. Karena itu tidak cocok diterapkan dalam kehidupan baru di mana kita ada di dalam Kristus, kita masuk dalam kemenangan, kita sebagai orang-orang yang berkemenangan. Nggak mungkin kita masih menerapkan gaya hidup lama, cara-cara Mesir, dan sebagainya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti lepaskan gaya hidup lama kita. Saudara dan saya kalau mau masuk tanah Kanaan, kalau mau masuk hidup yang diberkati, kalau mau masuk hidup yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, saudara dan saya mesti harus keluar dari hidup lama saudara, dari gaya hidup berdosa saudara. Tidak ada tawar-menawar lagi. Harus keluar dari dosa dan masuk dalam kemenangan. Keluarnya dengan cara yang benar dan masuk dengan cara yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, supaya saudara dan saya bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bukan hanya kita mesti benar dalam menyikapi krisis, bukan hanya kita mesti benar dalam proses keluar masuk, tetapi kita mesti benar dalam memelihara kemenangan. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara. Begini firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Maka peliharalah kemenangan itu. Jangan sampai saudara mengalami kekalahan lagi yang disebabkan oleh kelengahan saudara. Cara memelihara kemenangan itu adalah dengan yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Yang pertama adalah menerima, membaca firman Tuhan. Saudara dan saya mesti mulai punya disiplin rohani terus-menerus untuk menerima, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati kemanapun engkau pergi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maka terima dan baca firman Tuhan setiap hari. Menerima dan membaca firman Tuhan. Yang kedua, caranya adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara membaca firman Tuhan mestinya tidak sama seperti saudara membaca koran. Selesai dibaca, selesailah sudah. Lupa semua berita yang kita barusan baca. Firman yang barusan kita baca. Tapi ketika kita membaca firman, kita punya waktu untuk merenungkannya. Merenungkannya ini dengan mempertanyakan apa yang Tuhan katakan, apa yang mesti saya lakukan, apa yang mesti saya tidak boleh lakukan, saya harus bagaimana, mengapa harus demikian, kapan saatnya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Dengan 6 pertanyaan utama, maka kita bisa menemukan apa yang harus saya lakukan hari ini. Ya, itu merenungkan. Maka kita akan mendapatkan yang ketiga, yaitu melakukan atau menghidupi firman Tuhan. Dengan pertanyaan itu, mungkin pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Ada beberapa cara, mungkin salah satunya begini. Nah, kita tinggal melakukan. Oh, hari ini saya mesti begini. Hari ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Tuhan ingin saya begini. Nah, saudara tinggal menghidupinya. Saudara tinggal melakukannya. Itu yang saudara hidupi. Nah, setelah saudara hidupi, saudara lakukan. Yang keempat adalah membagikan kepada orang lain. Mungkin bagikan kepada teman hidupmu, pada anak-anakmu, kepada keluargamu yang lain, atau kepada yang lain sesama anak Tuhan. Bagikan itu. Ya, maka ketika ketemu, jangan langsung sebar gosip, jangan langsung sebar berita-berita bohong. Ya, walaupun hari-hari ini lagi hangat soal COVID-19, sudahlah kita lupakan itu, tapi kita bagi firman. Pertanyaannya, apa yang Bapak dapat hari ini?
melalui pembacaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, kita bagi. Mungkin ini kebiasaan baru dan agak sulit saudara beradaptasi. Tapi yuk mari kita mau lakukan, sederhana kok. Ya, kadang-kadang saya tanya kepada beberapa orang, apa yang saudara terima hari ini lewat pembacaan firman Tuhan? Ya, walaupun kadang-kadang ada yang merespon tapi ada yang enggak. Udahlah, kita mau belajar itu. Ya, kita bagikan. Ada yang berkata, Pak, saya hari ini dapat begini. Saya hari ini merasa Tuhan bicara secara pribadi dengan saya supaya saya begini, dan sebagainya. Itu sangat baik. Yuk, mari kita pertahankan kemenangan kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, dan bagikan firman Tuhan. Jangan gosip-gosip yang dibagikan. Jangan berita-berita bohong yang dibagikan. Jangan berita-berita fitnah yang menyakitkan yang kita bagikan. Tapi mari kita bagikan firman Tuhan sebagai modal kita memelihara kemenangan, mempertahankan kemenangan. Tanpa hal-hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, mustahil saudara bisa memelihara kemenangan. Saudara bisa mudah dikalahkan jika tidak membaca, merenungkan, menghidupi, melakukan, dan membagikan firman. Karena iblis setiap saat siap mencari waktu yang tepat untuk mengalahkan saya dan saudara. Mari waspada, mari berjaga-jaga, mari terus pelihara kemenangan saudara dan saya. Saudara, more than conqueror, lebih dari pemenang. Maka harus benar dalam menyikapi krisis, harus benar dalam proses keluar masuk, dan harus benar dalam memelihara kemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang singkat sederhana hari ini. Berkati dengan berkat yang luar biasa untuk kami bisa melakukan firman itu dengan setia. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.